pada zaman kuliah, itu sekitar tahun 93. Kemudian kami menikah di tahun 2003. Ya, saya melihat Tek Cheng seorang yang sangat bertekun dalam bekerja. Kemudian dia juga seorang yang sangat baik ya. Bagaimana dia mau menolong bukan saja kepada saya tetapi juga kepada orang-orang lain. Dan pada waktu itu saya melihat dia seorang yang sangat begitu mencintai Tuhan. Dia seorang yang sangat mengasihi anak-anak bimbingannya dan juga satu sama lain ya. Pada awalnya saya masih belum tertarik dengan Tek Cheng sampai satu ketika di tahun 1997 atau 98 ya, saya lupa, itu ada kerusuhan. Dan waktu kerusuhan saya merasa sangat kebingungan dan sangat ketakutan ya pada waktu itu, karena kan sangat begitu banyak orang-orang yang berteriak-teriak di sana sini, terus ada yang dibakar-bakar ruko-ruko. Dan waktu itu saya pikir saya pulang dari kantor bagaimana, karena tidak ada kendaraan sama sekali. Tapi tiba-tiba waktu saya pulang dan saya turun dari kantor membuka lift, dan saya sangat surprise ya melihat ada brother yaitu Tek Cheng di depan saya yang waktu itu juga sedang mau pulang, sehingga kami memutuskan untuk pulang bersama-sama dengan berjalan kaki. Dari sana saya bisa mengenal lebih jauh Tek Cheng ini. Kami saling bercerita, kami saling sharing, dan bagaimana dia juga memberikan penghiburan dan kekuatan ya untuk saya nggak takut, sebab ada Tuhan yang menyertai saya. Dari sana membuat saya melihat bahwa brother ini sangat begitu baik, sehingga membuat saya merasa lebih tertarik dan merasa brother ini mungkin yang bisa membantu saya di dalam kehidupan saya nantinya. Saya benar-benar kenal Elia setelah memasuki pernikahan bersama dengan dia di tahun 2003. Saya mengenal Elia sebagai seorang yang punya komitmen yang dalam kepada Tuhan, dan juga seorang yang penolong, benar-benar penolong bagi saya. Sejak mengenal dia sampai menikah, dia mendukung saya dalam hal rumah tangga ya. Dia bekerja sejak kami berkenalan, berkeluarga, bahkan sampai pada saat ini. Dia bukan seorang yang banyak menuntut dari suaminya, tetapi dia seorang yang apa yang dia bisa lakukan bagi saya, dia rela berkorban untuk hal tersebut. Sehingga saya merasa sangat terbantu dan mengalami bagaimana firman Tuhan itu digenapi, bahwa sebagai satu pasangan boleh saling menolong. Karena kelemahan saya kan, saya seorang yang pendiam, seorang yang tidak banyak bergaul, sehingga dalam hal kelemahan saya adalah ketika saya harus berinteraksi dengan keluarga dia, dan dia banyak membantu saya untuk bagaimana mengcover kelemahan saya sehingga saya tidak menjadi lacanggung. Itu saya merasa sangat bersyukur untuk memiliki seorang istri lah seperti Bu Elia. Pada tahun 2008 Tuhan menambahkan cita-cita kami dengan kehadiran Clarissa Elizabeth Apple. Rasanya seperti sebuah mimpi ya, punya Apple. Kami belajar bagaimana menjaga dan merawat dia, dan melihat dia seorang anak yang sangat cerdas, seorang anak yang aktif, dan seorang anak yang lebih ke ekstrovert. Dia seorang anak yang juga sangat pintar. Dia belajar sesuatu dan sangat cepat untuk dia memahami dari dia dari kecil sampai pada saat ini. Apple seorang anak yang pintar. Dia juga seorang anak yang punya kedewasaan.
yang saya melihat di atas rata-rata anak-anak nggak seusia dia. Dia mampu mencerna sebuah pengertian, dan lebih daripada itu saya melihat Epol seorang yang punya kerinduan hati untuk mau mencintai Tuhan. Bagi saya itu adalah yang sangat menghiburlah saya, bahwa dia punya hati yang mau mencari kebenaran, mengetahui kebenaran, dan juga banyak bertanya, dan dia tidak menerima sesuatu hanya sebagai yes saja, tetapi dia ada yang mengkomunikasikan. Ketika ada sesuatu pendapat yang dia tidak sepaham, dia akan untuk berdiskusi, berargumentasi, dan saya merasa dia mencerminkan seorang anak yang berdewasa secara mentalitas dan cara pikir dia dan reaksi hatinya terhadap sesuatu. Pesan saya kepada Evol, saya sangat begitu bersyukur ya memiliki anak seperti Evol ya. Dia seorang yang sangat berdewasa, nggak nyusahin orang tua, ya dia sangat mandiri. Dengan kondisi saya dan Teceng yang bekerja, dia bisa memahami bagaimana kedua orang tuanya juga sibuk ya, tetapi dia seorang yang sangat mandiri, bisa membantu kami berdua di dalam rumah tangga kami untuk bisa nggak nyusahin gitu ya. Terus dia juga seorang yang mudah dinasehati. Kalau ada hal-hal yang kami tidak berkenan, kami duduk bersama, kami diskusi terbuka satu sama lain, dan kami boleh menceritakan satu sama lain, mengungkapkan perasaan-perasaan kami untuk bisa menyelesaikan setiap permasalahan kami. Dan dia sangat mudah untuk mendengarkan apa yang kami katakan. Kemudian saya juga merasa sangat bersyukur bahwa anak kami memiliki hati yang sangat lembut ya. Dia bisa juga menerima dan mengasihi kami berdua. Jadi saya sangat semangat dengan karakter anak kami yang seperti ini. Sebagai orang tua yang memiliki anak pertama dan hanya memiliki satu anak pada saat ini, saya memiliki kekurangan-kekurangan, dan tentu tidak berpengalaman bagaimana bereaksi terhadap anak saya Epol ketika dia melakukan sesuatu yang tidak benar. Dan saya ingat ada satu kali dia berbohong ya. Reaksi saya ketika saya tahu hal tersebut, saya sangat marah, kesal. Saya meminta handphonenya, saya mengecek apa isinya. Kemudian, namun setelah saya menenangkan diri, saya memanggil dia dan untuk melakukan diskusi ya, bahwa apa yang membuat dia melakukan hal tersebut. Dan saya berpikir bahwa ya dia masih kecil, tentu tidak lepas daripada melakukan kesalahan. Dan saya menanyakan kepada dia terlebih dahulu, Paul, kalau kamu melakukan kesalahan, menurut kamu apakah kamu perlu untuk meminta maaf? Dan saya sangat surprise ya dengan jawaban dia. Dia mengatakan, Pi, kalau saya lakukan kesalahan, saya siap untuk meminta maaf, mau secara langsung maupun secara offline. Dan saya bereaksi bahwa ya kalau seperti itu, tapi akan atur untuk kita bisa ketemu dengan anak yang Epol memberikan dia kata-kata yang tidak membangun, untuk kita sama-sama sebagai satu keluarga kita pergi ketemu sama mereka, kita pergi minta maaf sama mereka, supaya karena kita mau menjalankan nilai Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya bersyukur Epol positif dan kami bisa menyelesaikan permasalahan tentang karakter Epol, untuk dia meminta maaf kepada temannya oleh karena kata-kata dia yang tidak sopan. Ya, waktu ada konflik ataupun permasalahan terhadap anak,
reaksi yang pertama saya lakukan biasanya langsung marah ya. Tetapi kemudian saya sadar bahwa saya sebagai orang tua dan juga sebagai murid harus memberikan satu teladan dan satu contohan kepada anak kami, sehingga saya dan Tekceng duduk bersama sebagai satu keluarga dan mendiskusikan permasalahan tersebut. Dari sana kami dapat memberikan mengungkapkan perasaan-perasaan kami, apa yang kami pikir, apa yang kami rasakan, sehingga kami boleh saling mengerti dan memahami satu dengan yang lain. Dan kami boleh belajar juga untuk rendah hati, untuk saling memaafkan. Bahkan kami sebagai orang tua juga bisa meminta maaf terhadap anak kami, karena kami juga sebagai orang tua kadang juga ada hal yang tidak baik ya terhadap anak, dan sehingga anak juga dapat menjadi bisa terbuka dengan kami dengan cara kami berdiskusi dan bertemu sebagai satu keluarga duduk bersama itu. Saya sangat bersyukur mengenal Tuhan, dan saya merasa bahwa firman Tuhan sangat membantu sekali di dalam kehidupan pernikahan saya dan juga parenting ya. Karena di sana memberikan nilai-nilai yang sangat begitu baik kepada kehidupan kami sekeluarga. Kami jadi mengerti tentang berjuang untuk hidup benar. Kami juga bisa belajar dalam mengatasi konflik-konflik dalam rumah tangga untuk lebih terbuka satu sama lain. Kami juga bisa belajar tentang bagaimana kami mengasihi dengan sungguh-sungguh. Jadi firman Tuhan dan menjadi murid adalah sesuatu hal yang terutama ya, sangat begitu penting dalam kehidupan kami sekeluarga. Menjadi Kristen dan terus belajar untuk mengenal Kristus, karakter Tuhan dalam kehidupan saya itu sangat membantu bagaimana saya memiliki satu dasar untuk membangun satu rumah tangga yang aman, rumah tangga yang harmonis, dan rumah tangga yang menyenangkan hati Tuhan. Karena saya adalah seorang yang punya banyak sekali karakter yang bertentangan dengan karakter yang Tuhan inginkan, dan saya belajar perjalanan hidup saya dalam membangun rumah tangga untuk bersandar kepada nilai-nilai Kristus, misalnya kesabaran, lemah lembut, kata-kata membangun. Hal itu membuat saya yakin bahwa rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi rumah tangga yang benar-benar terus mencontohkan hati kami untuk mencintai Tuhan, itu adalah rasa aman yang sesungguhnya. Ketika semua satu keluarga, saya, Elia, Evol, kami semua bisa sehati sepikir untuk mencintai Tuhan dan merasa cinta akan Tuhan, itulah rasa aman yang sesungguhnya bagi rumah tangga saya. Menurut aku, Papi itu orangnya cerewet banget. Papi suka banget komentarin semuanya gitu, dan Papi tuh nggak suka kalau telat. Kalau telat pokoknya nggak bisa banget telat gitu, kadang-kadang kesel. Kayak cuma gara-gara suatu hal yang kecil bisa jadi masalah besar gitu. Tapi Papi peduli gitu sama keluarganya, dan Papi kadang-kadang nggak bisa kontrol emosi. Tapi kalau misalnya Papi bisa sadar kalau Papi nggak bisa kontrol emosi itu, dan di saat-saat kayak gitu Papi bakal mengisolasikan diri sendiri gitu, dan kayak menenangkan diri sendiri gitu. Dan tapi Papi tuh orangnya peduli banget gitu. Papi suka tiba-tiba ke kamar gitu, suka gangguin. Tapi gak apa-apa. Dan kalau Mami, aku ngerasa Mami itu kadang-kadang suka sensitif gitu, kayak dikit-dikit marah, kadang-kadang kesel sama Mami, terus kadang-kadang berantem sama Mami. Tapi aku tahu Mami tuh kadang-kadang nggak bisa mengekspresikan dengan baik gitu, tapi sebenarnya Mami peduli banget gitu. Dan yang aku sayang dari Mami itu Mami bisa menunjukkan kasih sayangnya dari hal-hal yang lain gitu. Tapi juga santai banget orangnya, tapi kadang-kadang jadi bisa bercanda banyak sama Papi gitu.
kayak bercanda aku sama temen aku bisa aku gunain ke papi juga gitu. Terus papi juga lucu gitu orangnya, kayak suka bikin bercandaan gitu, dan bercandaannya yang beneran bisa bikin aku ketawa gitu, yang bukan udah tua gitu maksudnya bercandaannya. Dan menurut aku papi itu papa yang baik juga, karena papi selalu mau menjadi ayah yang baik. Papi selalu tanya ke aku, oh ya Evel, menurut Evel papi berubah dalam hal apa? Dan papi juga berubah banyak dari yang dulu, karena papi dulu suka gampang banget marah, tapi sekarang udah baikan banget gitu. Dan aku bersyukur papi mau orangnya mau menerima masukan, dan papi beneran mau berubah untuk keluarganya, dan papi juga sangat peduli kepada keluarga ini. Mami juga orangnya itu peduli sama Evel sama papi. Mungkin kadang-kadang mami gak bisa mengekspresikan, tapi mami bisa mengekspresikan dalam hal lain. Mami sangat peduli kepada kita. Kayak kita cuman sakit dikit aja kayaknya bisa langsung ke UGD kayaknya. Mami kadang-kadang nggak bisa diajak bercanda. Terus kadang-kadang mami bercandanya juga di keadaan yang nggak baik, tapi Evel ngerti mami lagi kayak mencairkan suasana gitu. Evel senang, mami juga orangnya mau selalu support Evel dalam apapun itu yang Evel mau ambil. Kayak walaupun Evel orangnya biasanya nggak tahan satu itu gitu, tapi mami mau support kalau misalnya aku mau lakuin ini gitu. Dan mami juga biasanya oke aja sama nilai Evel, katanya yang penting gak KKM. Terus jadi kayak aku bersyukur papi mami nggak pernah nuntut sesuatu yang banyak dari Evel gitu. Dan Evel juga bersyukur mami mau menyayangi Evel dengan baik gitu. Jadi biasanya kalau ada masalah gitu pasti pertamanya tergantung masalahnya apa. Tapi kalau misalnya masalahnya yang emang agak berat gitu, aku pasti udah pikir gini kayak, oh ini mah pasti dimarahin gitu, kayak siapin mental gitu. Terus habis itu nanti waktu dimarahin gitu, aku kayak dengerin aja gitu, karena kan kayak wajar aja gitu menurut aku mereka marah gitu. Terus tapi nanti pasti mereka kan reda gitu, nanti waktu reda pasti mereka bilangin gitu loh, kayak oh ya papi mami sayang sama Evel gitu, kayak papi mami sebenarnya nggak mau marah sama Evel, tapi papi mami mau Evel menjadi anak yang baik gitu. Jadi aku juga ngertiin mereka gitu, aku berusaha ngertiin mereka gitu, kayak ngertiin kalau mereka marah, ngertiin kayak apa yang mereka bilang, walaupun kadang-kadang kayak mungkin kesal, mungkin sedih gitu, tapi aku berusaha ngertiin mereka gitu sih. Dan kayak karena mereka juga papi mami udah berubah dari yang dulu gitu, tapi kan masih kayak keinget gitu beberapa masalah gitu, aku bakal pikir oh ini mah pasti dimarahin gitu kan, tapi ternyata nggak dimarahin, kaget sendiri gitu. Tapi aku bersyukur gitu papi mami bisa kayak mau berikan aku didikan gitu, walaupun kadang-kadang agak keras, karena dengan itu aku bisa menjadi orang yang aku ada di sini sekarang. Gitu. Menurut aku dengan mempunyai papa mama yang murid Yesus, aku dari dulu bisa diajarkan tentang Tuhan Yesus. Saya bisa bertumbuh dengan Kristus gitu, dan saya bisa belajar banyak dari papi mami, karena papi mami bisa menjadi contohan yang besar bagi saya. Karena papi mami juga dari dulu selalu mengajak saya berdoa setiap malam, setiap pagi, mengajarkan saya untuk selalu berdoa kepada Tuhan, mengajarkan saya kalau semuanya itu tentang Tuhan. Dan saya sangat bersyukur mempunyai papa mama yang murid Tuhan, karena saya juga bisa belajar tentang Tuhan, mengenali Tuhan dari saya kecil. Dan saya juga bersyukur mempunyai papa mama seperti papi mami, karena mereka adalah contohan yang paling besar, dan saya bisa belajar banyak dari mereka juga. Pada awal tahun 2002, ketika dalam perjalanan pulang ke Solo untuk menjemput mertua, kami mengalami kecelakaan di jalan tol
dan itu kecelakaan yang sangat ekstrim ya. Mobil kami hancur bagian depan dan bagian belakang. Pada saat itu saya merasakan bahwa sepertinya maut datang untuk menjemput kami, tetapi malaikat Tuhan yang mencegahnya. Dan kami melihat satu sama lain ketika mobil telah berhenti. Yang ada di dalam hati dan pikiran saya adalah menanyakan kepada Elia, apakah kamu tidak apa-apa? Demikian juga dia menanyakan kepada saya, apakah saya tidak apa-apa? Dan pada saat itu saya sangat bersyukur sekali kepada Tuhan. Saya juga langsung teringat bahwa Evo kita ikut, dan kalau dia ikut dia pasti sudah terpelanting keluar daripada mobil, dan mungkin saya tidak punya kesempatan lagi untuk melihat diri dia. Dan sangat bersyukur penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami atas kecelakaan yang kami alami. Kami tidak terjadi sesuatu luka yang berarti, dan kami bisa tetap menjalankan tujuan kami ke Solo, dan kami semakin menghargai satu sama lain dan melihat bahwa ini adalah satu anugerah, satu kesempatan yang Tuhan berikan lagi kepada kami untuk kami menyadari bagaimana kekurangan kami, perilaku kami selama ini, dan peristiwa itu sampai pada saat ini senantiasa menjadi satu berkat bagi saya, untuk saya selalu disadarkan untuk lebih mengasihi dan mencintai keluarga saya, yaitu Bu Elia dan juga Evo. Itu selalu menjadi ucapan syukur di dalam hati saya. Saya sangat begitu bersyukur kepada Tuhan ya, yang telah memberikan saya kesempatan untuk hidup kedua ya. Kalau tidak, pasti kecelakaan itu membuat kami berdua mungkin saat ini tiada, ataupun juga tidak bisa seperti sekarang hari ini ya. Dan saya sangat juga bersyukur bahwa melalui peristiwa itu saya semakin menyadari bahwa yang terpenting dalam sebuah keluarga adalah saling mengasihi, saling menghargai satu dengan yang lain, saling support, saling membantu keluarga kami satu dengan yang lain, dan lebih menghargai hidup saya. Kalau sebelumnya hal-hal kecil saya bisa meributkannya ya dengan tekceng ataupun dengan anak, tetapi dengan kejadian itu menyadarkan saya bahwa yang terpenting adalah kami bisa menghargai waktu yang telah Tuhan beri dengan hal yang lebih bermanfaat dan berguna. Saya juga merasa kejadian itu suatu mukjizat ya, karena Tuhan begitu mengasihi kami, menyayangi kami, sehingga dalam kondisi kecelakaan yang ekstrim seperti itu kami tetap baik-baik saja.